Cerita Jokowi nyaris tak pernah habis. Meskipun belakangan Presiden Indonesia 2 periode ini kerap menuai pro kontra, namun sisi unik kehidupannya selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Cerita-cerita ini sengaja kami ulas kembali untuk mengenang Jokowi di akhir masa jabatannya. Siapa tahu dari kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi presiden-presiden berikutnya. Apa tadi? Dari? Benlutu. Belugu? Benlutu. 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 Ya udah tahu gitu aja udah. Presiden Jokowi memang kerap kali melakukan berbagai hal tak terduga. Kadang di saat acara penting, bahkan Jokowi bisa spontan melakukan suatu hal yang acap kali menyalahi aturan protokol keamanan. Kali ini Jokowi menceritakan sebuah pengalaman lucu saat dirinya tidak izin ke protokol demi bisa naik mobil bareng dengan Pangeran Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hal ini diungkapkan Jokowi melalui unggahan di Instagram @jokowi pada Rabu 21 Agustus 2019 lalu. Jokowi bercerita pada 4 tahun lalu, di mana saat dirinya berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dijemput langsung oleh putra mahkota di tangga pesawat. Setelah itu Jokowi pun diajak naik mobil bersama Sheikh Mohammed. Hal lucu pun terjadi sebelum naik mobil saat Sheikh Mohammed bertanya ke Jokowi, apakah Jokowi mau izin dulu ke protokol? Namun dijawab Jokowi tidak perlu. Saya nggak usah izin, saya langsung naik saja. Kalau saya ngomong pasti nggak boleh demi keamanan, ungkap Jokowi. Lalu Presiden Jokowi dan Sheikh Mohammed melaju dengan mobil putra mahkota. Presiden Jokowi merasa mobilnya berjalan biasa saja. Mobilnya terasa berjalan pelan. Namun ketika Presiden Jokowi melirik speedometer yang ada di mobil itu, terlihat 190 sampai 200 km per jam. Ternyata kencang sekali mobilnya melaju. Presiden Jokowi pun melirik-lirik merek mobilnya. Namun tidak ketemu. Presiden Jokowi pun tak bertanya ke Sheikh Mohammed. Jokowi tidak mau menanyakan langsung ke Sheikh Mohammed dikarenakan malu jika dibilang Presiden Deso. Tak hanya tentang mobil yang ditumpanginya, Jokowi kemudian membahas tentang kemajuan negara Indonesia dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di kedua negara ini ternyata sama-sama mempunyai minyak dan gas. Namun yang membedakan adalah Indonesia mempunyai kekayaan alam yang lebih banyak seperti kayu, emas, mineral, dan lainnya. Namun sayangnya, kedua negara yang hampir memiliki kesamaan sumber daya alam ini memiliki pendapatan yang cukup berbeda jauh. Kini Uni Emirat Arab sudah mendapat income per kapita 43.000 USD, sedangkan Indonesia hanya 4.000 USD. Sheikh Mohammed juga menceritakan tentang keadaan Abu Dhabi pada tahun 60-an dan tahun 70-an saat itu, di mana saat tahun 60-an, Uni Emirat Arab masih naik unta dan di tahun 70-an naik truk dan mobil pick-up. Sedangkan di Indonesia pada tahun tersebut sudah naik mobil kijang. Bagaimana bisa? Kenapa Uni Emirat Arab melompat begitu cepat? Padahal kata Sheikh Mohammed, Presiden Jokowi tahun 60-an kami dari Dubai ke Abu Dhabi masih naik unta. Indonesia pada saat itu sudah naik Holden dan Impala. Di tahun 1980 sampai dengan tahun 1985, keadaan justru terbalik. Di Uni Emirat Arab, orang sudah mulai memakai mobil mewah
seperti BMW dan Mercedes, sedangkan Indonesia masih naik kijang. Ternyata dari hal tersebut, Jokowi merangkum jika kunci kemajuan yang terjadi adalah kecepatan. Nah, kunci kemajuan itu apa? Kuncinya kecepatan. Cepat di perizinan, sederhana di regulasi. Perizinan yang butuh waktu tahunan di tempat kita, di Uni Emirat Arab hanya setengah jam saja. Lanjut Jokowi. Tahukah kamu kalau Presiden Jokowi dan Komandan Pas Pampres ternyata pernah berebutan obat kuat? Ini bukan obat kuat dalam bahasa kiasan, tapi benaran obat kuat dalam makna yang sebenarnya. Jadi gini ceritanya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur pada 8 Oktober 2017 lalu. Presiden dan rombongan menuju ke sana dengan pesawat CN-295 TNI AU. Setibanya di Madura, Presiden mengunjungi 3 pondok pesantren dan banyak lagi titik yang dia kunjungi. Padatnya acara dan kegiatan membuat tim pendahulu Pas Pampres, khususnya Komandan Kompleks Pengamanan yang ditunjuk, harus lompat katak. Pas Pampres harus berpindah-pindah tempat dari titik acara ke titik acara lainnya secara cepat dan tepat. Hal ini terjadi karena jumlah tim pendahulu Pas Pampres yang dikirim ke Madura sangat terbatas. Tantangannya adalah bagaimana mengamankan Presiden secara cepat dan aman namun fleksibel. Fleksibel artinya kadang harus diperlonggar saat Presiden ingin bertemu langsung dengan rakyat. Kunjungan kerja Presiden di Sumeneb memang sangat padat kala itu. Ada 5 titik kegiatan yang direncanakan. Hal ini tentu saja menyita tenaga dan pikiran Pas Pampres untuk mengatur dan menjaga kegiatan. Komandan Pas Pampres kala itu, Muhammad Hasan, mengakui proses pemindahan ini sangat krusial. Pasalnya, setiap pemindahan tempat acara membutuhkan persiapan seperti pengaturan konvoi pengawalan, rekayasa lalu lintas, sterilisasi tempat acara, penempatan pasukan pengaman, pengaturan undangan, dan masyarakat yang hadir. Hal ini menjadi semakin sulit karena di setiap tempat acara, animo masyarakat sangat antusias untuk melihat Presiden Jokowi. Perjalanan Jokowi dari satu titik ke titik acara lainnya ternyata tidak mulus dan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Jokowi sering mengalihkan perhatiannya ke warga yang ramai menunggunya di sekitar tempat acara untuk sekadar menyapa atau memberi souvenir berupa kaos dan buku yang selalu dibawa di mobil Presiden. Di tengah hiruk-pikuk pengamanan, satu kejadian lucu pun terjadi. Saat itu, Presiden Jokowi baru selesai melaksanakan kegiatan di Gedung Adipodai di Desa Kolor, Kecamatan Kota, dan akan menuju Gor Sumekar, Panglegur. Setelah naik kendaraan, Presiden Jokowi masih membiarkan jendela mobilnya terbuka karena melihat masyarakat masih ramai berdiri di pinggir jalan. Seperti biasa, Komandan Pas Pampres Muhammad Hasan berlari kecil di samping kendaraan VVIP Presiden. Demikian juga dengan anggota pengawal pribadi atau Walpri. Mendekati kerumunan masyarakat di pinggir jalan, tiba-tiba Hasan melihat seorang laki-laki dewasa bergerak mendekat. Umurnya kira-kira 40 tahun. Lelaki itu berjalan cepat dan sedikit berlari meninggalkan kerumunan menuju mobil Presiden. Spontan, Komandan Hasan yang berdiri di samping mobil segera merapat lebih dekat ke jendela Presiden yang masih terbuka. Sesaat kemudian, ia melihat laki-laki tersebut mengeluarkan sebuah botol dan berusaha memberikannya kepada Presiden Jokowi. Melihat benda aneh yang diberikan ke Presiden, Hasan secepat mungkin berupaya mencegahnya agar botol itu tak masuk ke mobil Jokowi. Hasan berhasil memegang kepala botol. Namun belakangan ia sadar kalau ternyata
ekor botol dipegang erat oleh Presiden Jokowi sembari berusaha memegang seluruhnya. Saya lihat Presiden Jokowi sudah lebih dulu memegang ekor botol dengan erat dan berusaha memegang seluruhnya. Tulis Muhammad Hasan, sebagaimana dikutip dalam bukunya Menjaga Jokowi, Menjaga Nusantara. Tak ayal, drama pun tak terhindar. Sang Komandan Pas Pampres dan Presiden Jokowi terlibat aksi tarik-menarik botol yang belum diketahui isinya tersebut. Saya sempat melihat Presiden agak kaget melihat saya menarik botol dari tangannya, kata Hasan. Dengan nada yang sedikit canggung, Hasan pun meminta Presiden untuk memeriksa botol tersebut. "Izin Pak, saya cek dan amankan dulu botolnya," pinta Hasan. Namun lucunya, Presiden Jokowi tetap kekeh memegang botol itu erat-erat. Mungkin Presiden tersadar dan ingat prosedur pengaman yang harus diterapkan Pas Pampres saat mengawal. Apalagi ada barang yang belum disteril masuk ke mobil Presiden. Akhirnya Presiden Jokowi melepas botol tersebut dan membiarkan Hasan mengeceknya terlebih dahulu. Hasan sampai mengatakan, andai saja kejadian itu tertangkap kamera dan diposting ke media sosial, pasti akan lucu dan viral. Captionnya bisa jadi, Jokowi versus Komdan Pas Pampres rebutan obat kuat. Kok obat kuat? Ya memang, setelah sampai di Istana Bogor, Presiden mencari botol-botol itu. Jokowi penasaran apa isi botol misterius tersebut. Ternyata botol yang diberikan warga Madura itu berisi ramuan jamu obat kuat. Pemberian masyarakat tersebut boleh dibilang sebagai bentuk kecintaan rakyat untuk pemimpinnya. Pria yang memberinya ingin agar Presiden Jokowi selalu sehat dan kuat menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Kisah-kisah ini bukan hanya sekadar anekdot, tetapi juga pelajaran berharga tentang ketekunan, kerendahan hati, dan komitmen terhadap tugas negara. Saat kita mengenang masa-masa kepemimpinan Jokowi yang penuh dengan warna dan tantangan, mari kita ambil hikmah dari pengalaman-pengalaman ini sebagai bekal bagi para pemimpin masa depan. Semoga cerita-cerita ini dapat memberikan inspirasi dan semangat baru bagi siapapun yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang, menjaga nilai-nilai kebijaksanaan dan pengabdian yang telah diteladankan oleh Jokowi.